everyone, good morning. How are you today? Yeah, I hope you are fine and still keep fighting. Okay, my students, welcome back to Miss Runa channel. And today, before we start our lesson, let's pray together. Let's pray. Amen. Okay, students, yesterday we have learned about solving word problems, right? Solving word problems about multiplying and dividing. And now we continue our topic. It's about mixed numbers. Mixed numbers in Indonesia means pecahan campuran. Yeah, for your vocabulary for today, it's word of comfort. What is the comfort? Comfort is to change from one form to another form. And the second word is mixed number. What is mixed number? Yeah, mixed number is a whole number and a fraction. Terdiri dari sebuah bilangan bulat dan sebuah pecahan. But for the first, you have to know what is the fraction. A fraction has a numerator and denominator. For example, 2/5. 2 as numerator and 5 for denominator. And we read 2/5. For another example, 7/4. 7 as numerator are pembilang in Indonesian and fourth as denominator. Oke, sebagai penyebut and we read 7/4. Perhatikan ya. For remember, when we read the fraction, the top number in a fraction we read as a cardinal number and the bottom number in a fraction we read as ordinal number. Ya, the difference of cardinal and ordinal number is kalau cardinal itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Tetapi kalau ordinal number itu yang first, pertama, lalu ada yang second, yang kedua, ada yang third, fourth, fifth, sixth, dan seterusnya ya. Oke, kita lanjutkan. Mixed numbers. When we add a whole number to a fraction, we will get a mixed number. So, a mixed number has a whole number and a fraction. Ketika kita jumlahkan sebuah bilangan bulat dengan sebuah pecahan, kita akan memperoleh sebuah pecahan campuran. Oke, look for the picture. Ada dua persegi panjang, ya, yang diwarnai dengan warna hijau. Tetapi satu persegi panjang tidak dibagi tetapi utuh, dan persegi panjang yang kedua itu dibagi 4 dengan 3 bagian diwarnai dan 1 tidak diwarnai. Nah, 1 ditambah dengan 3/4. 3/4 kan? Kenapa 3/4 teacher? Yang satu lagi, yang sebelah kanan ini. Karena satu bagian itu dibagi 4 dan yang diwarnai ada 3. Nah, yang diwarnai itu menjadi pembilang, lalu dibagi dengan penyebutnya yaitu berapa bagian seluruhnya. Ya kan? Menjadi 1, 3/4. Dan 1 as a whole number and 3/4 as a fraction. And now, look at the picture. There is a pizza. There is a whole pizza and 1/8 of a similar pizza. We can represent 1 whole and 1/8 as a mixed number. So, remember, when we add a whole number to a fraction, we will get a mixed number. So, 1 plus 1/8 is 1 and 1/8. Ya, 1 ditambah 1/8 sama dengan 1/8. And now, look at the picture. There are 4
triangle, right? And a triangle divide by 2. Ya, yang satunya lagi itu yang terakhir segitiganya dibagi 2, setengah diwarnai hijau sama seperti di sebelah kiri dan setengahnya tidak. Ini berarti 1/2 ya, a half atau as a fraction ya, sebagai pecahan yaitu setengah. So, 4 plus a half atau 4 ditambah 1/2 setengah is 4 and a half. 4,5. Okay, next. Fractions and mixed numbers can be represented on a number line. Ya, perhatikan garis bilangannya, number line-nya. From 0 to 1. It's a whole number, right? One whole. Itu untuk garis bilangan yang bilangan bulat. Okay? And the second number line, 0, a half, 1. Ya kan? Kalau number line-nya dibagi 2, di tengah-tengahnya itu berarti ada sebuah pecahan, yaitu 1/2 atau setengah. And the third number line, perhatikan garis bilangan yang ketiga ya nak ya. Dari 0, setengah, lalu seharusnya kan 2/2 kan? Nah, 2/2 itu sama dengan 1. 1/2, lalu seharusnya kan 1 2/2. Nah, 2/2 tadi 1 kan? 1 tambah 1 menjadi 2. Makanya 1/2 menjadi 2, 2/2 baru menjadi 3. Ya, perhatikan 3/3, 2/2 itu sama dengan 1. And the fourth line, perhatikan garis bilangan yang keempat. Nah, itu dibagi menjadi 3 bagian. And the fourth line, garis bilangannya dibagi menjadi 3 bagian. So, dari 0, 1/3, 2/3, 3/3, atau 3/3 itu sama dengan 1. Ya. Next, simplify the fraction shown. Perhatikan, ada 9 kotak dan 6 kotak yang diwarnai. Sehingga dari gambar kita tahu bahwa itu merupakan pecahan, yaitu 6, karena 6 yang diwarnai, 6/9. Kenapa penyebutnya 9? Karena jumlah semua kotaknya ada 9. 6/9. Ya, 6/9. Kita akan sederhanakan dia menjadi yang paling sederhana. We simplify the fraction by dividing the numerator and the denominator by a common factor. Oke, kita akan menyederhanakan pecahan itu dengan membagi pembilang numeratornya dan juga denominatornya yaitu penyebutnya dengan faktor persekutuan dari pembilang dan penyebutnya. Okay, the greatest common factor of 6 and 9 is 3. Nah, faktor persekutuan yang paling besar dari 6 dan 9 itu adalah 3. So, 6 divided by 3 is 2. And 9 divided by 3 is 3. So, 6/9 is equal to 2/3. Ya, 6/9 sama dengan 2/3. Next, simplify the fraction shown. Oke, fraction yang pertama itu adalah 2/4/8 karena ada 2 kotak yang utuh, ya, tidak dibagi, berwarna kuning, diwarnai warna kuning, dan 1 kotaknya lagi itu dibagi menjadi 8 bagian, ya kan? Dan 4 yang diwarnai, 4 yang tidak diwarnai, sehingga pecahannya adalah 4/8. Kita mau sederhanakan seperti gambar yang di sebelah kanannya, oke? So, we have to know and look for the greatest common factor of 4 and 8. And we know that the greatest common factor of 4 and 8 is 4. So, 4 divided by 4 is 1. And 8 divided by 4 is 2. Ya kan? 8 bagi 4 sama dengan 2. Alright? And now,
we have to simplify the fraction. 2 and 4/8 is equal to 2.5. 2,5. Nah, yang mau disederhanakan itu adalah 4/8, fractionnya, pecahannya, ya. Next, write measurement as a mixed number. Express the answer in its simplest form. Kita akan menuliskan hasil dari pengukuran dalam bentuk pecahan campuran. Dan kita akan menuliskan jawabannya ke dalam bentuk yang paling sederhana. Oke, perhatikan gambarnya. Nah, dia ada di 1 kilo lewat berapa? Ada 2 garis kan setelah 1 kilo. Nah, dari 1 kilo ke 2 kilo itu ada garis-garis kecil lagi itu sebanyak 10. Sedangkan jarumnya itu menunjukkan ke garis yang kedua setelah 1 kilo. Itu artinya whole number-nya itu adalah 1, yaitu 1 kilo. Dan fraction-nya itu adalah 2/10. Karena dia ada jarumnya menunjuk ke 2, sedangkan garisnya itu ada dari 1 kilo ke 2 kilo ada 10 garis ya kan. Jadi 1 2/10 sama dengan 1/5. Kenapa 1/5? Karena the greatest common factor of 2 and 10 is 2. Pembilangnya dibagi dengan 2. 2 bagi 2 adalah 1, ya kan? Dan penyebutnya juga harus dibagi 2. 10 dibagi 2 itu adalah 5, ya kan? So, the mass of fish is 1 and 1/5 kilogram. Okay, students, after watching this video, please do your textbook page 71. That's all our lesson for today. I hope you can understand my explanation and do your textbook and send to your subject teacher. Okay, before we close our learning for today, let's pray together. Let's pray. Amen. Okay, my students, that's all our learning for today. Thank you for watching. Thank you for your kind attention. See you on the next video. Bye-bye. God bless you. Always stay healthy and keep fighting. Shalom.